Sejak awal bulan Ramadan hingga hari ini, harga telur di pasar masih melambung tinggi, yakni kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan harga komoditas itu terus tinggi, yaitu menurunnya produksi dan kenaikan harga pakan proses produksi. Sejak awal bulan Ramadan hingga hari ini, harga telur di pasaran masih melambung tinggi, yakni di kisaran Rp30.000 per kilonya. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan harga komoditas itu sering tinggi, yaitu menurunnya produksi dan kenaikan harga pakan proses produksi. Hal itu diungkapkan salah satu peternak telur asal desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Ludi Tanarto, membenarkan bahwa harga pakan memang mengalami kenaikan. Menurutnya, penyebabnya kenaikan harga pakan ternak terjadi terutama pada semua bahan pakan. Selain naiknya harga pakan berupa jagung, harga konsentrat juga mengalami kenaikan. Dengan kondisi itu, ia mengaku melakukan efisiensi dalam pemberian makanan ke ternak. Pihaknya melakukan servis yang lebih teliti dan detail dalam pengelolaan pakan dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi. Di kandangnya ada ayam petelur sebanyak sekitar 9.000 ekor. Selain biaya pakan, ia juga masih harus memikirkan biaya produksi dan biaya pegawai. Walau harga pakan masih tetap tinggi, pendapatan yang ia dapat masih terbilang aman karena ia masih terbantu harga telur yang juga naik di pasaran. Sejak sebelum puasa, naiknya sempat tinggi, pernah naik 1.000 per kilo, sekarang naik sekitar 200-700 tapi stabil naik. Ia menambahkan penyebab lain naiknya harga telur ini karena menurunnya jumlah produksi. Sejak pandemi, banyak peternak di luar kota Batu seperti Blitar memutuskan gulung tikar. Ini menyebabkan suplai ke distributor menurun dan sedangkan permintaan pasar masih tinggi. Ia juga mengutarakan jika kenaikan harga di pasar sedikit menunjang pendapatan peternak, namun keuntungan harga naik hari ini adalah untuk menutup kerugian yang terjadi awal tahun lalu karena harga pakan yang tinggi. Kalau kita hanya melihat satu kasus di harga telur di bulan Maret ini, memang seolah-olah peternak itu untung besar, seolah-olah peternak telur itu mahal kan begitu. Tapi sebenarnya kami pun yang menjadi peternak ini juga mengalami kondisi yang sulit. Karena di 2 bulan yang lalu, di Januari dan Februari, itu dengan harga jagung yang tinggi, kemudian harga telur yang masih 22-21 waktu itu petani banyak mengalami kerugian. Sehingga sebenarnya keuntungan yang didapatkan pada saat bulan Maret sekarang ini masih digunakan untuk berproses menutup kerugian di yang lalu. Nah, kami sebenarnya ingin pemerintah itu bisa turun untuk menjadi semacam buffer. Jadi sehingga tidak ada fluktuasi harga jagung yang sangat tinggi, tidak ada harga telur yang sangat tinggi, tetapi itu tadi semuanya stabil, keuntungannya tidak seberapa banyak, tapi peternak bisa dijamin mendapatkan keuntungan. Karena dengan kondisi seperti ini, banyak kawan-kawan kami di peternak ini yang gulung tikar. Jadi mereka tidak mampu lagi mensubsidi pakan pada saat harga jagung mahal, mereka gulung tikar, hari ini kandangnya kosong. Nah, mungkin bisa dilihat nanti beberapa kandang yang kosong, yang tidak ada populasi ayamnya, itu ya karena memang gulung tikar, tidak mampu lagi untuk memelihara itu. Kalau kita bicara harga hari ini, itu kondisinya untung. Jadi kalau kita bicara harga telur di kandang hari ini kan sekitar 26-27 ribu. Itu kalau dengan harga pakan sekarang BEP-nya itu sekitar 23 ribu. Jadi sebenarnya per kilogram hasil panen itu peternak dapatnya hanya sekitar 3.000 saja. Jadi itu tidak seberapa besar karena memang harga pakan lumayan tinggi disebabkan oleh jagung yang langka di kita. Iwan Hikmawan melaporkan. Dalam sesaat lagi akan kami ke laporan tentang intensitas hujan tinggi, harga sayuran di pasar naik. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, PT PLN Persero sambung listrik gratis 1.000 warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD.